Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, khususnya kepada Bapak Darsan Subagio dengan Ibu Ivon Wimala Lani. Baru saja kita membacakan parita atau doa-doa di dalam agama Buddha, doa menurut tradisi agama Buddha, dalam upacara memasuki rumah baru atau mungkin pemberkahan rumah baru, dengan satu harapan agar keluarga memperoleh kebahagiaan. Siapapun juga yang tinggal di tempat ini juga memperoleh kebahagiaan sesuai dengan yang diinginkan. Karena tentu kebahagiaan bermacam-macam cara. Ada orang ingin bahagia dengan sukses di dalam pekerjaannya. Kalau memang itu yang dimiliki oleh penghuni rumah ini, semoga sukses pekerjaannya. Ada juga kebahagiaan dalam bentuk ingin mendapatkan kesehatan. Kalau memang itu yang diinginkan oleh penghuni rumah ini, tentu kita mengharapkan semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, tentu kita sudah seharusnya mengucapkan selamat kepada keluarga Pak Darsan yang mempunyai tempat yang baru ini. Tentu ini merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita yang dimiliki. Dalam kesempatan malam hari ini, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita cari di dunia tentu bukan hanya yang bersifat materi. Karena apa yang bersifat materi ini membahagiakan fisik kita. Karena kita dengan mempunyai materi yang cukup, kita bisa makan enak, bisa berpakaian yang bagus, punya tempat tinggal yang baik. Tetapi makan enak tidak menjamin kebahagiaan batin. Pakaian yang bagus tidak menjamin kebahagiaan batin. Sekolah yang sampai tinggi, lulusan semua universitas juga tidak menjamin kebahagiaan batin. Oleh karena itu pada malam hari ini kita bukan membahas tentang bagaimana mencari kegiatan atau kecukupan materi. Kita juga bukan membahas tentang bagaimana meningkatkan kesehatan ataupun mencari gelar di perguruan tinggi. Tetapi malam hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan batin kita. Sehingga kalau di dalam dunia kehidupan sehari-hari Anda bisa bekerja sehingga kecukupan ekonominya, sehat badannya, tercapai kedudukan yang baik, mempunyai gelar yang bagus, maka pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang saya sebutkan pada malam hari ini sebetulnya juga kalau di dalam Dhamma dikatakan sebagai harta juga. Karena di dalam Dhamma tidak menyebut harta hanya sebagai materi, tetapi hal-hal yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Harta yang utama yang membuat seseorang bisa berbahagia, nomor satu, mempunyai keyakinan.
keyakinan ini adalah harta yang utama. Atau di dalam bahasa sekarang sebetulnya kalau keyakinan ini punya agama. Oleh karena itu kadang-kadang tidak jarang kita mendengar di dalam sebuah riwayat atau sejarah bagaimana orang mempertahankan agama sampai bisa dibela sampai mati-matian. Sehingga tidak jarang adanya pertahanan agama sampai dengan mengeluarkan darah dan air mata. Mungkin ketika Anda menentukan menjadi Buddhis pun, mungkin juga keluar darah dan air mata. Kalau yang belum Buddhis dari kandungan. Tapi kalau yang sudah Buddhis sejak dalam kandungan, keluarnya Anda itulah yang menghabiskan darah dan air mata ibu Anda. Ya. Ini memang kenyataan. Sejarah sudah mencatat itu. Sama dengan orang yang diminta duit, bisa rela mengorbankan hartanya. Belum tentu dia. Dia kadang tidak mau mengorbankan hartanya, lebih baik berkelahi. Sehingga kalau Anda mendengar berita di televisi atau di mana, gara-gara uang 1.000 geger. Anda sendiri mungkin ngalami loh. Gara-gara uang parkir 1.000 bisa cekcok sama tukang parkir. Sudah pernah belum? Pernah? Pernah ya? 1.000 rupiah waktu Anda berhenti, 1.000, kemudian waktu Anda mau berangkat lagi kan ditarik uang 1.000. Anda langsung ngomel-ngomel, aku kan tidak parkir, aku cuman berhenti. Ini namanya stop. Kalau stop tidak bayar, kalau parkir baru bayar. 1.000 rupiah juga gegeran. Kenapa? Karena kita mempertahankan harta. Demikian pula agama. Orang tua kadang diminta agamanya oleh anaknya, ayolah kamu ikut agama saya. Tidak mau. Geger. Udah, lebih baik tidak usah hubungan orang tua dan anak saja. Bisa terjadi seperti itu. Orang yang pacaran, yang beda agama, ketika pacarnya meminta, ayolah kamu ikut agamaku. Tidak, lebih baik bercerai. Jangan sampai aku ikut. Kenapa demikian? Karena agama menjadi harta. Oleh karena itu di dalam Dhamma ini disampaikan, harta yang pertama untuk kebahagiaan kita adalah agama. Karena agama ini bisa membuat kita tenang. Coba Anda baru stres-stres, kemudian baca parita, ada leganya itu. Pernah Anda merasakan? Sedang stres, sumpah, kemudian langsung membaca dengan keras-keras, Namo tassa bhagavato, pokoknya sampai tetangga bingung semua. Wah, sudah teriak begitu rasanya lega. Pernah ngalami? Belum? Semoga jangan sampai stres. Ya, tetapi pernah enggak Anda merasakan satu ketika tenang di depan altar Anda ketika Anda membaca parita atau apa saja? Pernah? Ya, bisa tenang. Padahal kalau Anda punya masalah, belum tentu masalahnya itu selesai. Tapi tenang duluan. Ada beberapa orang yang punya duit, ketika punya masalah dia belanja. Wah, aku pokoknya jengkel sekali, beli A, beli B, beli semua. Tapi pulang tetap sumpek. Karena ngitung-hitungan, loh aku tadi ada di duitku kurang banyak ya. Wah, nanti akhir bulan bayar kredit card bagaimana ini? Nah, ini dia. Karena apa? Karena uang tidak menyelesaikan masalah. Atau saking jengkelnya makan banyak-banyak. Saya sering mendengar sekali itu orang yang stres makan. Makin stres, makannya makin banyak. Padahal pada umumnya, dulu-dulu zaman saya kecil, itu kalau orang stres makannya sedikit. Zaman saya kecil itu, aku stres mau makan, aku nggak mau makan. Sekarang lain.
Stres, wah lemari kulkas dibuka, lemari semua buka, makan lagi, makin cepat, makan banyak, sampai akhirnya, makin badannya makin gemuk, akhirnya makan keluarin lagi, makan pakai jari dimasukkan lagi. Itu kan sudah stres yang luar biasa. Makan tidak menyelesaikan stres Anda. Tapi ketika kita mempunyai agama, misalnya mengajarkan, di dalam Dhamma diajarkan Anda bermeditasi. Bagi yang suka meditasi tentunya, maka stresnya berkurang. Begitu stres tidak makan yang diajar, bukan belanja yang diajar, duduk diam meditasi. Tapi yang sudah bisa. Karena kalau yang belum bisa, stres duduk meditasi, setengah jam senyum-senyum sendiri, malah konslet. Tapi kalau sudah bisa, karena pikiran terpusat, terfokus, batin menjadi tenang. Makanya orang-orang kemudian, aku kalau meditasi kok mesti ngantuk ya? Sudah pernah Anda ngalami belum kalau meditasi ngantuk? Sering ya, tiap kali meditasi ngantuk. Itu berarti Anda sudah bisa konsentrasi. Sungguhan ini. Sungguhan. Ketika Anda sudah bisa konsentrasi, Anda mengantuk. Kenapa? Karena tenang. Kalau Anda bisa ngatasi ngantuknya dengan Anda perhatikan konsentrasinya, ngantuknya hilang, pikiran Anda terang. Nanti konsentrasinya tinggi. Repotnya, begitu ngantuk menyerah. Lihat bantal lebih enak, langsung nyungsep. Ya, akhirnya keluarnya kalau meditasi kok mesti ngantuk. Kalau meditasi mesti ngantuk karena Anda tidak berusaha menyelesaikan ngantuknya. Tapi begitu ngantuknya bisa dikuasai, duduk langsung ngantuk, langsung perhatikan objeknya, terus dikuatkan semangatnya pada objek, ngantuknya hilang, pikirannya terang, sudah tenang. Kenapa demikian? Coba Anda buktikan. Ketika Anda meditasi ngantuk, lalu Anda berbaring, belum tentu Anda bisa tidur sampai pagi. Iya kan? Kenapa begitu? Karena pikiran Anda ngantuk tadi adalah hasil konsentrasi. Coba sekarang sambil berbaring, Anda perhatikan juga objek. Napas masuk dan napas keluar tadi, Anda anggap itu sebagai latihan meditasi. Nanti tenang lagi, mesti tidur. Karena itu kalau meditasi sambil berbaring, itu namanya relaksasi. Karena nanti, waduh, aku sudah meditasi semalam suntuk. Ya, meditasinya 5 menit pertama, 6 jam kemudian itu turu sebetulnya, alias tidur. Tidak meditasi. Tapi kalau Anda duduk dengan tegak kemudian ngantuk, itu bisa dikendalikan ngantuknya ini. Nah, ini adalah hasil mempunyai agama, mempunyai keyakinan. Makanya itu harta. Harta yang pertama itu. Nah, kita harus kembangkan. Makanya kita mengerti agama Buddha misalnya, kita kembangkan. Agama Buddha ini apa saja. Jangan agama Buddha hanya tahu sembahyang. Sudah sering saya ketemu umat Buddha yang pintar baca parita, tapi kalau stres, carinya dukun. Lah, Anda sudah ngerti agama Buddha masih cari dukun. Anak-anak mahasiswa bingung bagaimana besok ujian, tukang santet yang dicari. Padahal ini kan ngerti agama Buddha. Kenapa saya tidak bisa begini? Tidak bisa masuk konsentrasi saya, tidak bisa belajar saya. Latihan meditasi. Kenapa saya dimusuhi oleh lingkungan? Latihan memancarkan cinta kasih. Ini agama mengajarkan seperti itu. Cuman kita tidak mau menggali. Kadang kita ini hanya menjadi umat Buddha tradisi. Anda walaupun sering ikut kebaktian kemana-mana, selama cara berpikir Anda isinya masih dukun dan lain-lain, sebetulnya Anda masih umat Buddha tradisi. Walaupun buku Parita Biru itu hafal. Tak jaminan itu. Ya, manusia kan stres, Bante, kan boleh cari suhu. Iya. Apa Anda sudah tahu penyebab stres? Bagaimana mengatasi stres? Itu semua di dalam Dhamma sudah diuraikan. Oleh karena itu, memiliki agama bukan hanya sekedar KTP. Memiliki agama sebagai harta adalah ketika kita melaksanakan dharma itu.
di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, harta yang lain adalah selain kita memiliki agama, kita memiliki perilaku yang baik. Atau lebih jelas, mempunyai perilaku yang sesuai dengan aturan kemoralan. Kalau kita mengenal yang disebut pelaksanaan Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Ini juga harta. Walaupun harta kita ini tidak bisa diuangkan dalam bentuk cek. Tapi ini harta. Ketika Anda mau menjadi menantu seseorang, kadang-kadang Anda ditanya loh, pernah masuk penjara belum? Itu harta di sisi yang lain. Ketika Anda mengatakan, iya saya ini kan dulu keluar masuk penjara sebagai sekolah saya, belum tentu calon mertua Anda itu mau. Tapi kalau Anda mengatakan, aku menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan, menghindari mabuk-mabukan, wah langsung mertua mengatakan, calon mertua langsung mengatakan, sini cepat cari tanggal baik. Loh, kenapa harus cari tanggal baik? Ini kan nggak sesuai dharma ini. Karena hari apa saja baik menurut dharma. Setiap kali kita punya kesempatan berbuat baik, itulah hari baik. Kalau memang Anda sudah setuju, Om dan Tante sudah setuju, hari ini aja. Hari ini hari baik. Wah, ini calon mantu coba pet men ini. Ya begitulah. Kenapa? Karena kita memiliki harta. Coba kalau hartanya ini mau hilang, Anda juga bingung. Misalnya, Anda karena kebutuhan pengen mencuri. Mencuri nggak usah yang jauh-jauh. Buka handphonenya temen. Itu kan bagian dari pencurian kalau tanpa izin. Buka mau lihat SMS-nya dari mana saja. Itu aja tolah-tolah kok Anda. Ada orang enggak? Ada orang enggak? Oh, enggak ada orang. Lalu Anda buka SMS itu. Tutup lagi. Untung dari tadi enggak ada orang. Lupa kalau dirinya sendiri juga orang. Dirinya sendiri orang dan takut kehilangan hartanya. Yaitu latihan untuk tidak mencuri sehingga dia noleh kanan dan noleh kiri. Orang yang melakukan kesalahan yang pertama mesti takut. Kalau ada ibu-ibu yang pertama kali menyembelih ayam misalnya untuk mertua atau apa, pertama takut. Tapi kalau tiap hari sudah lakukan, biasa-biasa. Karena hartanya sudah hilang sungguhan. Anda kalau kehilangan sandal, saat pertama kaget-kaget, aduh sandalku hilang. Tapi kalau udah 2-3 hari, ya udahlah, sekarang bebas. Anda sudah terbiasa dengan kehilangan itu. Ketika kita kehilangan harta kita, melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan perzinahan, bohong, mabuk-mabukan. Kalau yang pertama kita stres karena itu harta kita hilang. Tapi kalau sudah berulang-ulang, biasa. Bohong itu loh yang paling sering. Anda waktu bohong yang pertama, takut ketahuan. Duh, aku tadi kok bohong ya? Aduh, gimana ya nanti kalau ditanyai orang lagi. Yang pertama. Tapi kalau sudah yang ke-10, Anda pandai sekali menutupi kebohongan dengan bohong yang lain, dengan bohong yang lain, bohong yang lain. Sampai orangnya yang ngomong akhirnya bingung, ini kamu nih yang benar yang bagian mana? Karena dari awal sampai akhir bohong terus. Kenapa? Karena awalnya kita sudah bohong. Maka mulailah dengan kejujuran. Karena itu harta yang tertinggi juga. Kalau kita sudah punya agama sebagai harta, kita sudah punya perilaku yang baik sebagai harta. Harta yang ketiga, yang sebetulnya merupakan bagian dari perilaku beragama tadi, mempunyai keyakinan pada hukum karma. Ini juga harta ini. Berapa kali dalam kehidupan kita ini melakukan kesalahan, kejengkelan, kebencian, emosi karena kita tidak mengerti hukum karma. Kita telah kehilangan harta kita.
Usaha saya kok gagal terus, ini bagaimana? Lalu cari dukun. Ini bagian dari hukum karma. Karena apa yang kita miliki, kalau memang masih milik kita, dia akan tetap milik kita. Tapi kalau itu bukan milik kita, dicegah pun, dia akan hilang. Ini adalah prinsip di dalam hukum karma. Satu contoh yang pernah mungkin saya berikan kepada Anda, dompet Anda. Kalau memang masih milik Anda, hilang di jalan pun akan kembali ke rumah Anda. Ada yang menemukan, melihat alamat Anda, melihat foto Anda, terkagum-kagum dengan foto Anda, cari Anda untuk mengembalikan dompet Anda. Uang 1 lembar pun tidak berkurang. Tapi kalau dompet itu sudah bukan milik Anda simpen di mana saja yang paling tersembunyi, malah Anda lupa kok tempatnya. Tak simpen di mana ya? Saking tersembunyinya malah lupa. Pernah jalan itu? Pernah? Saking nyimpennya, wah, takut ketahuan orang, Anda sendiri lupa. Di mana ya dulu dompetku ini? Nah, sudah. Nanti puluhan tahun kemudian baru ketemu, uangnya sudah nggak laku. Lah gambarnya Pak Dirman yang masih pakai belangkon itu, tahun 60-an. Ya ini sebagian sudah nggak tahu. Dulu kan ada tuh uang seringgit yang Pak Dirman pakai belangkon itu. Iya toh? Nah, itu ketemunya hari ini. Wah, uangnya banyak sekali, setumpuk. Seringgitan semua itu. Seringgit itu berapa anak muda ini? Anak-anak muda ini tahu enggak seringgit itu berapa? 2,5 rupiah. 2 rupiah lebih 50 sen. Dulu ada uang kertasnya besar. Ada itu orang yang nyimpennya saking primpen, saking sangat tersembunyinya, hilang malah. Akhirnya sekarang ketemu ya untuk apa? Apa mau dibikin wallpaper? Uang kuno itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah bukan milik kita, dia pasti hilang. Ini prinsip yang sederhana, tapi sulit Anda untuk mempraktekkan. Cuman saya menyarankan Anda menulis di beberapa tempat yang Anda mudah temui. Tulislah apa yang menjadi milik akan tetap milik. Apa yang bukan milik, dia akan hilang dari diri kita. Tulis di mana saja. Sehingga ketika Anda mengalami sakit, Anda menyadari ini bagian milik Anda. Kemudian Anda berobat, jangan terus ditunggu. Anda tetap berobat ke rumah sakit, kemana-mana. Kok belum bisa sembuh? Bukan dokternya yang bodoh. Kadang-kadang kita menyalahkan dokter, bodoh-bodoh. Lah kita yang mau jadi pasiennya kan lebih bodoh sebetulnya. Oh, dokter sudah sekolah hebat-hebat masih dikatakan bodoh. Kita lalu menyadari, oh ini penyakit masih milikku. Aku tetap pergi ke dokter. Aku mungkin ganti dokter, tetapi penyakit yang milikku ini aku terima ini sebagai kenyataan. Jangan malah ngomong, apa disantet dia ini. Kok dokter tidak menemukan penyakit, apa ini santet? Nah ini sudah harta agamanya sudah lepas ini, hilang. Orang bisa disantet kan juga karena karmanya, dia harus mendapatkan miliknya dia juga. Kalau sampai dia mendapat santet, berarti memang karma buruknya sedang berbuah. Ini prinsip dasar di dalam mempelajari agama Buddha. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, karena itu semua adalah yang milik pasti milik kita, tidak akan hilang dari diri kita. Sebaliknya yang bukan milik pasti lepas dari diri kita. Kadang kita mau jual rumah aja susahnya luar biasa. Aku mau jual rumah kok nggak bisa-bisa ya. Karena rumah itu masih harus milik Anda. Tetap Anda harus berjuang, Anda berjuang. Tetapi jangan pernah menyesal. Dengan aku sudah berusaha ini, sudah ke dukun mana saja saya minta syarat, sudah saya pasang iklan di mana-mana, kok nggak laku-laku? Karena dia masih harus milik Anda. Tapi ketika memang sudah waktunya dia hilang,
Belum Anda tawarkan, sudah ada orang menawar rumah Anda. Ini bisa berkembang luas. Pacar Anda, pasangan hidup Anda, bisa hilang loh. Kalau memang bukan milik Anda atau sudah bukan milik Anda. Pacaran dijaga atau suami istri sudah dijaga, hebat-hebat sekali sampai dirantai. Bisa hilang kok sama orang lain. Tapi ada yang anak atau pacar yang dibiarkan saja kemana-mana, suka-sukanya sendirilah, jalan ke sana ke sini sampai tuwek. Ya ndak hilang-hilang kok. Sampai sini sudah bosan-bosan, kamu kok nggak ada yang ngambil ya? Kok ya sih ada terus ya? Kenapa? Karena memang masih milik pembantu Anda yang dari kecil. Kadang masih ikut Anda sampai Anda punya anak, sampai yang lain-lain. Karena masih milik Anda. Padahal biaya bayarnya nggak tinggi-tinggi. Tapi memang masih milik Anda. Dalam bahasa karma itu mungkin masih jalani karma. Mungkin di kehidupan yang lalu dia menggelapkan uang Anda. Jadi sekarang ikut terus sampai lunas. Makanya kalau Anda uangnya digelapkan, terima kasih. Anda sudah investasi pembantu jangka panjang. Tapi ada pembantu atau pegawai atau karyawan digaji 5 kali lipat, keluar kok. Di rumah dia. Dengan penghasilan yang lebih kecil. Kenapa? Karena sudah bukan milik. Ini sangat penting sekali saudara. Pelaksanaan ini benar-benar harta yang luar biasa. Kalau Anda bisa mengerti 3 pelaksanaan ini, mempunyai agama yang dalam arti melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan Pancasila Buddhis, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, serta menyadari adanya hukum karma, bahwa yang milik dia tidak akan lepas, yang bukan milik apapun juga yang Anda lakukan pasti terlepas dari tangan Anda. Hidup Anda akan bahagia. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang tidak bisa dibeli. Kekayaan yang tidak bisa dicari. Tetapi kekayaan yang bisa dikembangkan di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kesempatan pemberkahan rumah baru pada malam hari ini, marilah kita merenungkan bahwa kebahagiaan hanya bukan materi saja. Bukan hanya materi, bukan hanya pakaian, bukan hanya makanan, bukan hanya uang. Tetapi marilah kita melihat ke dalam. Bahwa ada kebahagiaan di sisi yang lain. Harta di sisi yang lain. Yaitu harta keyakinan, perilaku yang baik, pemikiran tentang hukum karma yang tepat. Karena itulah yang memberikan kebahagiaan. Bisa melaksanakan manajemen kehidupan dengan baik, lahir dan batin, maka kebahagiaan lahir dan batin juga akan bisa kita rasakan. Oleh karena itu, selamat sekali lagi kepada keluarga Pak Darsan Subagio dan Ibu Yvonne Wimalalani. Semoga dengan tempat ini digunakan dapat memberikan kebahagiaan sesuai dengan yang Anda inginkan. Semoga Anda semua yang hadir di dalam kesempatan ini akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma masing-masing. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia.